Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, marilah saudara-saudara kita sebagai manusia yang di dalam hidupnya selalu mengharapkan rahmat, taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya lah kita selama masih hidup selalu berusaha agar supaya diri kita ini benar-benar menjadi manusia yang berbakti kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam arti yang sebenarnya. Dan apabila kamu beriman serta bertakwa kepada Allah, maka bagimu adalah pahala yang besar. Saudara-saudara hadirin yang terhormat, ini bulan Maulid telah tiba. Maka marilah kita sama-sama menyongsong datangnya bulan Maulid ini dengan rasa hormat, khidmat, dan gembira. Sebab saudara-saudara, justru karena di dalam bulan Maulid telah dilahirkan seorang pemimpin dunia yang jujur dan percaya atau khatamun nabiyyin, yang menjadi penutup segala nabi, yang berjuang dengan jiwa raganya mengajak umat manusia ke arah jalan hidup yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya saudara-saudara, kita dalam bulan Maulid yang agung ini, umat Islam di segala penjuru dunia sama-sama merayakan memperingati hari besar Maulid Nabi, demi untuk mengenang kembali betapa kebesaran pribadi beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pembimbing rohani umat yang pantas mendapat penghargaan dari umatnya, yang betul-betul patut dicontoh dalam segala gerak-gerik, hal ikhwal, tingkah laku, amal, dan perjuangannya. Saudara-saudara, kalau kita teliti dalam lembaran sejarah tentang Hayatul Muhammad atau perihidup Nabi Muhammad SAW, maka di sanalah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa beliau Rasulullah SAW itu adalah satu-satunya pemimpin yang ikhlas dalam perjuangannya, niatnya suci, tujuannya luhur, tidak minta dipuji maupun dipuja, namun semata-mata ingin mengabdi kepada Allah dan masyarakat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian beliau mendapat sebutan dari kaumnya ialah Al-Amin, yakni orang yang boleh dipercaya, demi setelah mereka mengetahui bahwa segala ucapan beliau sungguh-sungguh sesuai niat dengan amalnya. Tegasnya saudara-saudara, beliau tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga pandai beramal. Kalau beliau melarang sesuatu perbuatan, tentu beliau sendirilah dahulu menjauhi perbuatan itu sebelum orang lain menjauhinya. Beliau tunjukkan kepada dunia dengan amal-amal yang nyata betapa luhurnya tuntunan agama Islam dan syariatnya itu, yang maksudnya supaya manusia suka beramal seperti beliau, suka mengamalkan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, karena agama merupakan pedoman hidup yang luhur bagi manusia. Agama akan menyelamatkan manusia, yang bagaimana dijelaskan sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 135. Qul ya qaumi ma'ru ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun, yang artinya, katakanlah olehmu Muhammad, wahai kaumku, beramallah kamu menurut kadar kekuatanmu, sesungguhnya aku ini orang yang beramal. Saudara-saudara, sangat besar jasa beliau terhadap kemajuan Islam dan kaum muslimin, karena beliau dalam hidupnya betul-betul telah berjuang dengan sepenuh jiwanya untuk kejayaan umat Islam. Saudara-saudara, patut pula menjadi contoh teladan bagi kita umat Islam, bagaimana keteguhan beliau dalam menegakkan agama Islam dan syariatnya di muka bumi ini. Kalau kita teliti dalam lembaran sejarah, maka kita akan mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan singa padang pasir yang disegani oleh kawan maupun lawan.
mantang mundur, tahan menghadapi hal-hal yang berat karena sangat besar tawakalnya kepada Allah. Boleh kita katakan kepada beliau, anta samsun, anta tabrun, anta naurun fauqa nur. Engkau wahai Muhammad Rasulullah SAW, laksana matahari, laksana purnama, bagaikan cahaya di atas segalanya. Kita katakan demikian karena beliau adalah pembawa cahaya kebenaran dari Allah, penyebar benih-benih ajaran tauhid supaya manusia mempunyai iktikad yang benar, agar manusia dengan agama ini pikirannya menjadi meningkat, hatinya disinari oleh cahaya petunjuk Allah selamat di dunia dan akhirat. Beliau di dalam pergaulan tampak ramah tamah dan supel, penuh toleransi terhadap siapapun. Namun di samping itu cukup tegas dan ulet dalam perjuangannya menegakkan kebenaran, kesucian dan keadilan di muka bumi ini yang diakui oleh kawan maupun lawan, sebagaimana dibuktikan dalam lembaran sejarah. Saudara-saudara, mengajak manusia supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zat yang paling maha agung. Tidak ada dalam daya upaya dan tidak ada kekuatan melainkan atas karunia dan rahmat Allah. Kalau ikhtiar manusia itu berhasil, hakikatnya atas karunia Allah juga. Agama yang dibawa beliau memberi tuntunan yang luhur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap diri sendiri, tetangga, masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Sebenarnya agama yang dibawa oleh beliau itu tidaklah menghambat kemajuan, karena Islam mewajibkan orang mencari ilmu, mempelajari ilmu diniyah yang menyangkut hal keagamaan adalah fardhu ain bagi tiap-tiap muslim. Sedangkan mempelajari ilmu yang berhubungan dengan hal keduniaan seperti ilmu dokteran, militer, dan lain sebagainya adalah fardu kifayah. Saudara-saudara, pendek kata dengan singkat, beliau telah menyalakan api Islam dalam dada tiap-tiap muslim, laksana dian yang dapat menerangi perjalanan hidup manusia. Dan dian ini tidak akan padam sampai akhir zaman, berkat daripada perjuangan beliau yang suci murni. Berkat dari ajaran beliau yang suci itu, umat yang mula bercerai-berai dapat hidup rukun dan damai, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, di bawah naungan kalimat tauhid. Tidak ada lagi hasut menghasut, fitnah memfitnah, dendam kesumat, dan lain sebagainya. Tidak bosan-bosannya beliau mengajak masyarakat menyembah kepada Allah dengan secara jujur, sportif, dan penuh kebijaksanaan, tidak hanya secara serampangan saja. Beliau berjuang dengan sungguh-sungguh agar akidah Islamiyah, kepercayaan, keyakinan, dan iman dapat ditanamkan dalam hati sanubari umatnya, meluruskan segala kepercayaan yang tidak sehat agar manusia di dunia ini tidak menempuh jalan yang sesat, tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya segala sesuatu dihadapi oleh beliau dengan tegak, sabar, tawakal, dan sopan. Beliau menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita layak ramai dengan cara yang bijaksana, pandai meletakkan kata-kata pada tempat yang selaras, ibarat orang menangkap ikan, air yang tidak sampai keruh tapi ikannya dapat terbawa. Pendek kata, hasil maksud, tujuan tercapai dengan tidak menyinggung kehormatan dan perasaan orang lain, apalagi merendahkan ataupun menghina sama kali tidak. Artinya saudara-saudara, nasihat beliau betul-betul tepat dan jitu. Demikian saudara-saudara, gambaran selayang pandang tentang peri hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umatnya ke arah jalan hidup yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada suatu kisah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bertemu seorang yang buta, orang Nasrani. Beliau selalu memberi makan dengan ketulusan, keikhlasan, dan penuh rasa kasih sayang. Namun apa yang didapat beliau di hadapan orang buta tersebut dicaci maki
Dan orang buta itu berkata kepada beliau, Nabi Muhammad itu orang yang fitnah, orang yang pembohong dan dusta. Tapi apa balasan oleh Rasulullah SAW? Dia tetap tegar, ikhlas menghadapi semua itu dan sabar. Terus menerus menyuapi orang buta itu sampai akhir hayatnya. Dari gambaran itu bahwa kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah dapat menjadi tuntunan pada kita untuk selalu mengajarkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita mengakui sebagai orang yang beragama, semoga kita dapat mencontoh kepada tindak tanduk, amal, akhlak, dan perjuangan Rasulullah SAW sehingga cahaya agama tetap akan bersinar dalam lubuk hati kaum muslimin. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang benar, menetapi kewajiban-kewajiban kita terhadap diri masyarakat, bangsa, negara, dan agama dengan sebaik-baiknya. Berbahagialah di dunia wal akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrillahil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudrahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الله لمن حمده